nomor 8. Nah, ini sebenarnya ya, jawaban singkatnya ini adalah kutub utara atau kutub selatan. Kayak bisa kita katakan ya, panjang harinya berapa? 6 bulan, malamnya juga 6 bulan gitu. Sedangkan kalau di selain itu ya nggak ada yang panjang siangnya itu 6 bulan ya. Kira-kira seperti itu. Kalau di ekuator ya satu harinya itu 12 jam matahari di atas horizon sepanjang setahun gitu ya. Jadi di ekuator itu tidak ada variasi panjang hari. Tapi kalau di lintang yang di selain ekuator itu ada variasi panjang harinya. Gitu. Ada yang kepikiran jawabannya adalah kutub utara atau kutub selatan? Gitu. Ya, biar nggak bingung gini deh. Kita bisa lihat stellarium. Biar teman-teman paham gimana sih gerak matahari gitu. Sebentar. Ada yang punya aplikasi ini di laptop atau di HP? Kenapa? Ya, kalau misalnya kita lihat matahari, bentar, kecepatan. Ini di mana? Ya, mungkin sebentar ya. Landscape-nya di laut aja ya. Ya, misal nih kita cek tenggelamnya matahari. Mana sih? Oke. Ya, misalnya kalau kita benar-benar lihat refraksi atmosfer ya, ini sebenarnya bakal ada distorsi ya, ukuran matahari itu nanti jadi seakan-akan itu kayak nggak bulat lagi gitu. Nih ya, misal menyentuh horizon ya, di 18.04 nih ya, kalau kebaca nih. Terus ya 18.05 lah. Terus dia tenggelam total di 18.05 terus nah kayak gini deh. Ini udah tenggelam semua 18.07 gitu. Jadi kira-kira butuh waktu sekitar 2 menitan ya untuk tenggelam. Nah, terus kalau di kutub utara seperti apa? Ya ini kalau ada refraksi atmosfer ya. Jadi misalnya kalau atmosfernya itu dihilangkan ya. Nah, ini saya mau tandakan horizon. Ini kalau dengan atmosfer ya. Tapi kalau atmosfernya kayak seakan-akan ditiadakan, posisi matahari itu harusnya ada di sini, gitu ya. Jadi cahayanya terbelokkan sehingga seakan-akan matahari itu lebih tinggi daripada posisinya yang sebenarnya, gitu.
Ya, matahari kan di sini normalnya tenggelam ya. Tapi kalau tidak ada atmosfer itu, kalau dengan atmosfer, jadinya matahari masih di sini, gitu. Oke, nah itu kalau di keadaan normal ya. Misalnya kalau di kutub utara nih, 90. Nah, matahari kan gerakannya kira-kira ke sana aja ya. Ya, jadi bakal mengitari aja gitu. Tapi lama-lama dia tenggelam. Tenggelamnya pada 23 Septemberan, sekitar itu ya. Nah, jadi bisa berhari-hari nih fenomena itu. Oke deh, misalnya kan di soal itu biasanya kita abaikan refraksi atmosfer ya. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nih, kayak tenggelamnya bisa berhari-hari nih. Gitu. Nah, kayak misalnya ini, bentar. Nah, anggaplah kayak gini ya. Startnya nih jam 9.35 ya. Di tanggal 22 September 9.35 gitu. Terus dia tenggelamnya kapan? Ini udah sehari ya. Ini udah sehari gitu, terus tenggelam totalnya kira-kira, nah gitu. Tadi 9.35, sekarang 18.30, tapi di hari berikutnya gitu kan. 9 ke 18 itu kira-kira kayak sekitar berapa hari itu ya? Bukan berapa hari, maksudnya berapa jam? 9 jam ya gitu. Jadi kayak butuh waktu 1 hari 9 jam gitu kan, kira-kira. Itu fenomena sunset terlamanya gitu. Itu sunset ya. Kalau sunrise ya kebalikannya kan, dari terbenam terus terbit gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat stellarium ya, itu juga jawaban-jawaban boleh jawab kayak gitu ya. Itu adalah 1 hari 9 jam gitu kan. Nah, tapi kan kayak gini sekarang ya. Kita tahu di kutub utara ya, ketinggian pengamat, bukan, ketinggian bintang itu sama dengan deklinasi gitu. Nih ya, misal kalau kita lihat lagi di sini, misal nih ada Zafi Java nih, apa nih, sebuah bintang ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya, kalau kebaca, yaitu deklinasinya nih, man. Ini kan deklinasi nih, yang on date ya. Deklinasinya 1 derajat 38 menit gitu. Terus altitude-nya berapa? Sama, yaitu nih ada di sini, altitude-nya 138 nih, pas di sini ya, gitu. Nah, jadi sebenarnya pas matahari itu mulai tenggelam, deklinasinya 1 plus ya. Salah. Kayak matahari itu kan diameter sudutnya berapa sih? Setengah kan? Gitu. Ini setengah derajat. Gitu. Terus dia terbit. Nah, pas sudah terbit, sepenuhnya terbit, itu sekarang deklinasinya jadi plus 1/4 gitu. Kira-kira seperti itu. Nih ya, lihat di sini. Nah, ini di bawah horizon
Ya, berapakah altitude-nya? Nih, minus 15,58 kira-kira. Seperti itu ya. Ya, kira-kira ini seperempat dari 1 derajat. Oke. Nah, sekarang kita bisa ukur ya. Kita rumuskan di sini. Diameter sudut matahari itu kira-kira sama dengan 32 menit busur. Gitu. Radius sudutnya. Jadi setengahnya ya, 16 menit busur. Gitu. Nah, terus gini kan. Matahari mulai terbit ya. Ketika deklinasinya minus, kayak deklinasi awal ya, itu sama dengan minus 16 gitu kan, menit busur. Terus sepenuhnya terbit ketika deklinasinya, oke sekarang sudah plus gitu kan, plus 16 gini. Ada ya rumus yang menghubungkan antara deklinasi matahari sama pada tanggal berapakah itu ya. Nih misalnya nih rumusnya kan kayak gini, deklinasi matahari itu ada rumusnya 23,5 ya, sin kayak gini, sin 360 derajat gitu dikalikan dengan N terus dibagi dengan 365,25 gitu. Seperti ini ya. Terus ada versi lainnya. Kalau ini untuk versi N itu adalah hari setelah 21 Maret gitu kan. Kalau versi lainnya itu kira-kira kayak gini ya. Ada nih. Seperti ini tapi negatif ya. Nah, yang kayak gini itu tapi N-nya itu adalah hari setelah 23 September. Gini kan. Seperti itu. Nah, di stellarium tadi kita lihat yaitu sekitaran 22-23 September. Nah, jadinya gini. Kita cari kalau N-nya itu adalah 16 menit busur, N-nya berapa? Gitu. Iya kan? Oke. Jadi kan kita bisa tulis ya bahwa sin ini ya itu bakal sama dengan 16 menit busur itu adalah 16/60 dari 1 derajat gitu kan. Terus dibagi 23,5. Terus minus gitu. Gini ya. Nah, habis itu pelan-pelan aja ya di sini. Dan ini saya bilang sebagai N plus ya. Gitu. Jadi ketika matahari itu deklinasinya adalah plus 16 gitu. Ini saya sebut N plus. Nah, jadinya berapa ini? Kalau kita solve ya, N plus itu jadi sama dengan sin inverse dari ini. Terus kita kalikan dengan 365,25 gitu. Dibagi 360 derajat. Gini. Oke, dapat ya N plus-nya berapa nih? Nah, bisa kita hitung di sini aja langsung ya. Jadi ini gitu kalikan dengan vaksin ini. Oke, jadi jawabannya adalah segini. Hari ya, ini dalam hari jawabannya gitu.
N itu dalam hari. Oke. Seperti ini. Nah, kalau N minus ya, itu cuma beda di mana? Cuma beda di tanda sini ya. Ini kita ganti minus ya. Terus nanti ininya plus sekarang kan. Nih. Kalau N minus isinya minus, kalau ini plus. Gitu. Nah, jadi kalau dihitung nanti jawabannya cuma beda tanda doang ya sama yang atas. Gitu. Hari. Durasi terbenamnya, durasi terbitnya, yaitu kayak delta T, itu berarti sama dengan N plus, gitu. Kayaknya saya kebalik deh. Ini terbit atau terbenam sih? Oh iya, kalau yang di stellarium tadi itu tenggelam ya? Oke deh. Jadi, ya sama aja kok hasilnya. Oke, dikurangi dengan N minus. Gitu. Ya, jadi sama dengan 2 kalinya ini ya. Gitu. Jadi sama dengan 1,32 hari. Gitu kan. Nah, ini berapa jam sih? Kita kali 24 ya. Biar tahu berapa jam ya. Gitu. Ya, jadi kurang lebih sama ya jawabannya kayak yang tadi. Kira-kira seperti itu. Oke. Di ekuator cuma 2 menit ya. Tapi kalau di kutub bisa 1,3 hari. Seperti itu.